Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan akan menjelaskan prosedur penggunaan solar cell sebagai energi alternatif, yaitu pembangkit listrik tenaga matahari, dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada Aan Hargiawan dengan NPM 1873401. Yang kedua ada Dea Hanifah Rahmat Inggusti dengan NPM 1873406. Yang ketiga ada Indah Maulidia dengan NPM 1873413. Yang keempat ada Mustika Meridiana dengan NPM 1873418. Yang kelima ada Putri Suci Deandri dengan NPM 1873422. Yang keenam ada Ricky Fernando dengan NPM 1873424. Yang ketujuh ada Reza Fadila dengan NPM 1873423. Dan yang terakhir ada Salomo Pranata Aji dengan NPM 1873426. Solar cell. Solar cell merupakan suatu alat yang digunakan untuk pembangkit listrik atau alternatif yang mampu mengkonversi sinar matahari menjadi arus listrik, di mana alat ini secara sederhana, sel surya pada solar cell akan menangkap sinar matahari dan mengubah sinar tersebut ke listrik arus DC. Lalu, inverter yang terdapat pada bagian solar cell akan mengubah arus DC menjadi arus AC, sehingga terbentuk arus listrik. Setelah itu, listrik yang dihasilkan akan disimpan di dalam baterai ataupun akumulator. Dari pengertian singkat tersebut, maka langsung saja kita ke prosedur penggunaan panel surya atau solar cell untuk pembangkit listrik tenaga matahari. Sebelumnya kita harus mempersiapkan beberapa alat, yaitu modal atau solar cell, yaitu sebagai media penangkap sinar, kemudian solar charge controller, yaitu untuk pengatur tegangan input solar, kemudian akumulator sebagai penyimpan tegangan, beban atau lampu, kemudian ada inverter atau penukar arus di mana dapat menukar arus DC menjadi arus AC, kemudian multitester untuk mengukur tegangan output. Langsung saja kita ke prosedur penggunaan solar cell. Hal pertama yang harus kita lakukan sebelum menggunakan solar cell sebagai pembangkit listrik, yaitu mengukur terlebih dahulu tegangan yang ada pada solar cell menggunakan multitester. Setelah pengukuran dilakukan, maka solar cell diletakkan di bawah sinar matahari dengan posisi ideal, yaitu dengan kemiringan kurang lebih 15 derajat. Setelah panel surya ini terletak di bawah sinar matahari tanpa penutup atau bukaan 100%, maka tegangan output pada panel surya ini diukur menggunakan multitester dan dari hasil pengukuran tersebut maka diperoleh nilai sebesar 18,40 volt untuk tegangan dengan bukaan 100%. Setelah pengukuran dengan bukaan 100%, maka panel surya diberi perlakuan dengan ditutup menggunakan penutup, atau dalam hal ini yang kami gunakan adalah banner, sebanyak 25% dari bagian panel surya. Nah, setelah diberi perlakuan ini, maka tegangan outputnya pun diukur kembali, diperoleh 16,72 volt. Setelah itu, maka panel surya dilakukan perlakuan yang sama, yaitu ditutup menggunakan banner, namun besarnya bagian yang tertutup menjadi 50%. Dari penutupan 50% ini, maka diperoleh tegangan sebesar 16,85 volt. Kemudian diberi perlakuan yang sama pula dengan ditutup sebanyak 75% bagian dan diperoleh nilai tegangan yaitu 15,90 volt. Dan perlakuan yang terakhir yaitu ditutup sebanyak 100% atau seluruhnya menggunakan banner, sehingga diperoleh nilai tegangan yaitu 15,16 volt. Setelah dilakukannya pengukuran tegangan output,
maka solar cell dirangkai dengan solar charge controller, di mana kabel yang terhubung dengan solar cell, akumulator, dan beban yang berupa lampu dipasang secara berurutan pada SCC, di mana warna biru merupakan kutub positif dan warna kuning merupakan kutub negatif. Perangkaian ini dilakukan secara hati-hati dan teliti, dan pastikan kabel yang terhubung dengan masing-masing komponen ini terhubung dengan baik pada solar charge controller, di mana pada pemasangan ini setelah semuanya terangkai, yaitu modul atau panel surya, akumulator, dan beban pada solar charge controller, maka rangkaian tersebut disambungkan dengan akumulator, sehingga beban yang berupa lampu dengan arus DC akan menyala. Setelah pemasangan modul selesai dan telah tersambung pada akumulator dengan ditandainya beban atau lampu yang terpasang itu menyala, kemudian dilakukan pengukuran tegangan pada akumulator. Setelah dilakukannya tegangan pada akumulator, maka dipasang inverter pada akumulator. Setelah inverter terpasang, maka tekan tombol on dan mulai lakukan uji coba menggunakan charger HP. Pada pengujian ini, apabila charger HP tidak mengisi daya pada handphone yang digunakan, maka itu artinya tegangan pada akumulator itu kurang. Tegangan yang memenuhi syarat atau tegangan akumulator yang dapat mengisi daya handphone yaitu sesuai dengan tegangan yang ada pada akumulator, yaitu 12 volt. Apabila tegangan kurang dari 12 volt, maka perlu dilakukan pengisian daya terlebih dahulu. Nah, pengisian daya di sini dilakukan dengan cara didiamkan terlebih dahulu, yaitu daya diisi dengan menggunakan sinar matahari melalui panel surya yang telah diletakkan di bawah sinar matahari tadi. Setelah didiamkan beberapa saat dan tegangan dari akumulator itu dicek, maka tegangan telah memenuhi syarat dan dilakukan kembali uji coba menggunakan charger HP, maka terbukti untuk tegangan akumulator sebesar 12 volt dapat mengisi daya handphone menggunakan charger yang digunakan. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari kami tentang penggunaan solar cell atau panel surya sebagai energi alternatif pembangkit listrik tenaga matahari. Kami kelompok 2 praktikum energi terbarukan memohon maaf apabila dalam penjelasan singkat ini terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaiannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.